Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari vagus nerve itu sendiri. Nah, di sini yaitu 15-year-old boy, yaitu seorang anak laki-laki usia 15 tahun. Chief complaint yaitu right ear itching and discomfort for several days, yaitu gatal dan juga rasa tidak nyaman pada telinga kanan sejak beberapa hari. Associated symptoms yaitu scan drainase of skin, whitish fluid yaitu keluar sediaan cairan putih encer dari telinga. No fever, tidak demam. No hearing loss yaitu tidak ada penurunan pendengaran. History adalah recently taking swimming lessons at a local gym, baru mengikuti les berenang di gym lokal. Physical examination yaitu no redness around the ear, yaitu tidak ada kemerahan di sekitar telinga. Kemudian juga gentle traction of the pinna elicit pains, yaitu tarikan ringan pada daun telinga menimbulkan nyeri. Prosedur yaitu a speculum is inserted into the external auditory canal in close contact with its posterior wall, yaitu artinya yaitu spekulum dimasukkan ke liang telinga luar dan juga menyentuh dinding posterior liang telinga. During the procedure yaitu patient suddenly becomes lightheaded and faints, yaitu pasien tiba-tiba merasa melayang dan juga pingsan. Outcome yaitu spontaneous recovery within a few minutes, sadar kembali spontan dalam beberapa menit. No residual confusion yaitu tidak ada kebingungan setelah sadar. Kemudian juga which nerve most likely irritated during the procedure, yaitu saraf manakah yang paling mungkin teriritasi selama prosedur tersebut. A. Accessory nerve, B. facial nerve, C. trigeminal nerve, D. vagus nerve, E. vestibulocochlear nerve. Jawabannya adalah yaitu D, yaitu vagus nerve. Kemudian juga clinical reasoning yaitu langkah 1, kita identifikasi penyakit telinga. Pasien yaitu gatal telinga, tidak nyaman, keluar cairan putih sedikit, nyeri saat daun telinga ditarik, riwayat berenang, kemudian juga sangat khas untuk otitis eksternal atau swimmer's ear karena kelembapan setelah berenang, kemudian juga infeksi atau peradangan liang telinga luar. Langkah 2 itu kita cari petunjuk penting pada soal, yaitu saat spekulum dimasukkan, menyentuh posterior wall liang telinga, pasien tiba-tiba pusing, lalu pingsan, sadar kembali cepat tanpa confusion. Ini khas dari vasovagal syncope. Kemudian juga langkah 3 yaitu apa penyebab dari vasovagal syncope, yaitu vasovagal syncope terjadi karena stimulasi vagus nerve yang berlebihan, kemudian juga akibatnya adalah parasimpatis meningkat, kemudian juga denyut jantung turun, tekanan darah turun, aliran darah otak turun sementara, pasien pingsan. Langkah 4 yaitu saraf apa yang di posterior liang telinga. Sebagian besar liang telinga dipersarafi oleh cranial nerve vertigate auriculotemporal nerve, tetapi posterior external auditory canal dipersarafi oleh auricular branch of vagus nerve atau cranial nerve 10. Karena spekulum menyentuh posterior wall, maka nervus vagus terstimulasi. Langkah 5 yaitu kita hubungkan semuanya. Spekulum itu menstimulasi posterior liang telinga, stimulasi nervus vagus menyebabkan parasimpatis meningkat, bradikardi dan juga hipertensi sehingga terjadi sinkop. Kenapa pasien cepat sadar kembali? Karena penurunan aliran darah otak hanya sementara, bukan stroke, bukan kejang, jadi cepat pulih, tidak ada confusion. Kesimpulan clinical reasoningnya yaitu clue penting swimmer's ear, posterior auditory canal disentuh, langsung pusing dan juga sinkop, sadar cepat tanpa confusion, menunjukkan vasovagal syncope akibat stimulasi nervus vagus. Jawabannya adalah D, yaitu vagus nerve. Cara hafal yaitu posterior liang telinga sama dengan nervus vagus dan juga vagus overstimulation menyebabkan bradikardi, hipotensi dan juga pingsan. Penjelasan kasus yaitu definisi adalah vasovagal syncope adalah pingsan sementara akibat stimulasi nervus vagus berlebihan. Akibatnya adalah denyut jantung melambat, tekanan darah turun, aliran darah ke otak berkurang, pasien menjadi pusing lalu pingsan. Pada kasus ini yaitu nervus vagus terangsang saat alat menyentuh bagian belakang liang telinga. Kemudian juga etiologi adalah pada pasien ini penyebabnya adalah
iritasi vagus nervus di posterior external auditory canal, yaitu dinding posterior yang telinga luar. Saraf vagus memiliki cabang kecil. Kemudian juga auricular branch of vagus nerve, yaitu atau Arnold nerve, yang mempersarafi bagian belakang liang telinga luar sebagian konka hilang. Patogenesis, yaitu awal kejadian spekulum telinga menyentuh dinding posterior liang telinga. Di daerah ini terdapat cabang vagus nerve. Nervus vagus terstimulasi, akibatnya aktivitas parasimpatis meningkat. Efek parasimpatis, yaitu parasimpatis menyebabkan denyut jantung melambat atau bradikardi, tekanan darah turun, kemudian juga aliran darah ke otak menurun. Akibatnya pasien merasa ringan kepala, pusing, pingsan sementara. Nah, patofisiologi adalah nervus vagus saraf parasimpatis utama. Kalau terlalu aktif, yaitu jantung bekerja lebih lambat, tekanan darah turun, maka perfusi otak turun, terjadi sinkop atau pingsan. Selain simptom, yaitu gejala awal otitis eksterna, pasien gatal telinga, rasa tidak nyaman, cairan putih sedikit, nyeri saat daun telinga ditarik. Karena peradangan liang telinga luar, gejalanya adalah pasien tiba-tiba ringan kepala, pingsan, sadar kembali cepat, tidak bingung setelah sadar, karena aliran darah otak turun sementara. Kenapa tidak ada confusion setelah sadar? Yaitu karena aliran darah otak hanya turun sementara, bukan kejang, bukan stroke, maka pasien cepat sadar, normal kembali. Kenapa jawaban D benar? Yaitu vagus nerve, karena posterior external auditory canal dipersarafi vagus nerve. Stimulasi saraf ini dapat memicu vasovagal syncope. Alasan pilihan lain salah, yaitu A. Accessory nerve atau cranial nerve 11, yaitu fungsinya motorik, yaitu sternocleidomastoid trapezius, tidak memberi sensasi kulit liang telinga. Kapan cranial nerve 11 bermasalah? Yaitu polanya cedera leher, operasi leher, gejala adalah bau turun, sulit mengangkat bahu, lemah memutar kepala. Kemudian juga B itu facial nerve atau cranial nerve 7, yaitu fungsinya adalah otot wajah, stapedius, sedikit sensori telinga. Tetapi bukan persarapan utama posterior liang telinga. Distimulasi cranial nerve 7 biasanya tidak memicu vasovagal syncope. Kapan cranial nerve 7 terkena? Yaitu pada Bell's palsy, stroke, infeksi. Gejala adalah wajah mencong, tidak bisa menutup mata, hipersensitivitas suara. C. Trigeminal nerve, yaitu cranial nerve V3, benar bahwa sebagian besar liang telinga dipersarafi V3 atau auriculotemporal nerve, tetapi bagian posterior liang telinga dipersarafi vagus. Karena spekulum ini menyentuh posterior wall, jawabannya bukan trigeminal. Kapan cranial nerve 5 bermasalah? Pada trigeminal neuralgia, gejala adalah nyeri wajah sangat hebat seperti tersetrum. Vestibular cochlear nerve atau cranial nerve 8, yaitu fungsi pendengaran keseimbangan, tidak memberi sensasi kulit liang telinga. Kapan cranial nerve 8 bermasalah? Pada acoustic neuroma, labyrinthitis, Meniere disease. Gejala adalah vertigo, tinnitus, tuli sensori neural. Ringkasan sepermudah, yaitu cranial 10 atau vagus, yaitu fungsi utama parasimpatis plus sensorik posterior liang telinga. Cranial nerve 3, yaitu sensorik sebagian besar liang telinga. Cranial nerve 7 otot wajah, cranial nerve 8 pendengaran dan juga keseimbangan. 11 yaitu gerak bahu dan juga leher. Cara hafalnya adalah posterior liang telinga sama dengan vagus, dan juga vagus terlalu aktif menyebabkan bradikardi plus hipotensi plus pingsan.